Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari ATK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word dari yang ke-49 dan sekaligus juga video saya yang ke-899 di channel ini, saya akan mengajak Anda untuk mengevaluasi, menelaah kembali shortcut-shortcut yang telah kita buat dan sekaligus juga memilah shortcut-shortcut mana yang sekiranya akan kita aplikasikan di dalam mendukung pekerjaan kita sehari-hari. Walaupun semua boleh-boleh aja, sah-sah saja kalau Anda mau pakai. Namun demikian, ide ini kita akan fokus sekali lagi memilih dan memilah mana yang sekiranya uh, efektif dan efisien supaya kita tidak terlalu banyak menghafal ya. Karena shortcut-shortcut itu sebenarnya kan dalam tanda petik banyak dalam artian tertentu menghafalnya daripada kita memilih dengan icon yang ada di uh, ribbon maupun sub-subnya, jadi tab-tab maupun icon-icon yang ada di menu tampilan layar kita. Yuk kita telah bersama-sama ya. Oke, yuk. Ya, ini adalah shortcut yang pertama. Saya kira ini cukup mudah ya. Jadi Ctrl A memilih atau melakukan blok seluruh teks ini sangat mudah karena Anda tidak perlu menghafal A itu dari kata all, ya, otomatis aman. Ya. Yang kedua, Ctrl B menebali kata paragraf ini ada di sini. Ya. Jadi kalau ada di sini kita tidak perlu memilih ya. Ctrl C menyalin teks juga sudah lazim, sudah sering dipakai juga. Ctrl D memilih format huruf. Nah, di sini saya kira perlu Ctrl D. Nah, Ctrl D ini tidak ada. Walaupun kalau Anda simak di sini, ada ya sebetulnya. Jadi kita sepakati yang ada di situ tidak perlu lagi kita pilih. Oke, ya. Ctrl E ada di sini, ya, center. Ctrl F itu dari kata find. Find itu sebenarnya ada di dalam request di sini. Ini ada find di sini. Ada, ya, nggak perlu. Ctrl G ini satu paket ya. FGH itu satu paket. Artinya kalau kita tekan find itu otomatis ada Ctrl G dan Ctrl H juga. Nah, misalnya kan kita klik find, ya, otomatis eh, ya ini di sini file-nya kita Ctrl F ya. Sekarang yang replace ya misalnya replace. Di dalam replace itu terkandung find, yaitu Ctrl F tadi. Ya. Kemudian replace yaitu Ctrl H tadi dan eh, go to ini Ctrl G ya. Sehingga dengan demikian FGH ini nggak perlu kita pilih ya, untuk dicatat atau di dalam konteks tertentu kita bisa menghafal untuk sementara ya karena pada waktunya nanti ada otomatis kalau sering pakai tidak perlu lagi dihafal dia akan tahu dan refleks dengan sendirinya. Kemudian yang ke-9 Ctrl I ini italic sudah kelihatan di sini jadi tidak perlu dipilih. Ctrl K memasukkan tautan. Nah, ini artinya hyperlink. Hyperlink itu kalau di insert di sini ada yang namanya link atau hyperlink. Ini ada juga tuh. Ya, kalau Anda perhatikan hyperlink itu ada, jadi nggak perlu lagi. Ctrl L itu rata kiri, ini default dari paragraf, nggak perlu lagi. Ctrl M meratakan paragraf ke kanan, artinya yang ini increase indent sebetulnya. Kalau kita tekan Ctrl M, ya, Ctrl M ini disebutnya increase indent. Lawannya adalah decrease indent. Ini ada ikonnya walaupun dia tidak menyebutkan shortcutnya, ya sama ya. Sehingga kita tidak perlu memilih Ctrl M.
Ctrl N dari kata new membuka dokumen baru, ini sudah sering kita pakai juga. Ctrl O, open membuka, nggak perlu. Ctrl P, print, mencetak, nggak perlu. Ctrl G, menghapus pengaturan yang dibuat. Nah, ini saya kira saya kasih blok dulu ya, warna merah, dan saya tebalkan dengan stabilo warna kuning. Ini perlu dicatat terlebih dahulu tentang nanti kita telaah perlu nggak dihafal atau dipakai. Menghapus pengaturan yang dibuat, Ctrl G, ya, Ctrl G, ya. Pengaturan seperti apa maksudnya, supaya kita coba dengan Ctrl boom. Kemudian misalnya nih, kita buat ke kanan, kemudian ukurannya kita besarkan dengan cukup menekan increase ini ya. Ini kalau sampai di sini misalnya kita nggak jadi membatalkan kan Ctrl Z, tetapi kita coba Ctrl G seperti apa. Nah, Ctrl G itu ternyata borongan dari semua Ctrl Z tadi. Kalau kita tadi melakukan Ctrl Z tentu berkali-kali. Ya, berarti Ctrl G bisa kita catat. Ctrl R rata kanan ini ya, right saya nggak perlu. Ctrl S menyimpan dokumen nggak perlu karena save. Ctrl V menggeser tabulasi bagian bawah. Yang dimaksud tabulasi bagian bawah itu kotak yang ini atau siku ini hanging indent. Kita coba ya, kita coba Ctrl T. Nah, berarti dia adalah ini yang namanya tabulasi bagian bawah itu hanging indent maksudnya. Hmm. Jadi hanging indent ini kalau kita klik ini kan manual. Saya kira nggak perlu karena sudah kelihatan bisa pelaksanaan bisa kelihatan gitu. Kemudian Ctrl U ada di sini underline, nggak perlu. Ctrl V menebalkan teks atau menempelkan efek tertentu. Paste itu sudah biasa kita pakai. Ctrl W itu close. Ctrl W itu close di sini. Jadi kalau teks yang kita edit-edit ini lalu kita tekan Ctrl W artinya kita menutup naskah ini. Maka diadakan pertanyaan, do you want to save your changes, ya kita cancel nggak jadi. Jadi Ctrl W itu seperti close. Saya kira tidak perlu karena sudah ada close atau juga ALT F4 sama. Kemudian Ctrl X cukup jelas karena gambar penting di situ. Ctrl Y melakukan aksi terakhir lawannya dari Ctrl Z. Nah, saya kira dari 26 pertama ini yang perlu kita pahami hanya satu, yaitu Ctrl G. Ya. Ctrl G ini boleh disebutkan sebagai dalam tanda petik eh, borongan atau pelaku pelaksanaan pembatalan bersama-sama seperti Ctrl Z yang berulang-ulang tapi ini cukup sekali. Jadi kesimpulan pada seri ini kita boleh mencatat yaitu Ctrl G ya. Jadi ini mirip mirip dengan Ctrl Z. Hmm. Mirip ya, tapi tidak serta-merta sama. Sekali lagi ini saya ulang ya. Jadi kalau kita blok semua, misalnya kita buat heading one, kemudian kita ganti fontnya, ya, dua, kemudian warnanya tiga, kemudian yang keempat misalnya font size dibesarkan, yang kelima katakanlah semua menjadi lowercase, tapi untuk Algerian tidak mengenal lowercase. Kemudian yang keenam misalnya fontnya dikembalikan yang mengenal lowercase semacam ini. Berarti kita telah melakukan 6 kali pengaturan. Ya. Nah ini kalau Anda melakukan dengan Ctrl Z kan berarti harus melakukan Ctrl Z 6 kali. Tetapi kalau mau langsung Anda cukup Ctrl G. Ya, harusnya seperti itu. Ternyata dia tidak mau juga ya. Ctrl G. Kalau kita tekan Ctrl Z, dia akan kembali seperti semula. Misalnya seperti ini, kita Ctrl G.
Nah, berarti kesimpulannya seperti apa? Kalau kita lihat definisi dari kontrol key itu sendiri, menghapus pengaturan yang dibuat. Tentu pengaturan itu tidak serta-merta yang terkait dengan font ya. Misalnya kita kontrol A, kontrol A itu semua harusnya ini kenapa sampai ke situ aja. Nah, sehingga kalau ini pengaturan jarak spasi misalnya ya, jarak spasi ya buat jarak spasi satu atau dua, bahkan boleh lebih tiga telepon. Ini kita tekan kontrol key, kita kembali ke satu itu yang dimaksud pengaturan. Jadi unsur-unsur pengaturan tidak selalu ada unsur style. Nah, ya silahkan ditelaah sendiri ya. Kalau tadi kita telah bersama-sama kontrol A sampai kontrol Z, ternyata ada 26 itu dari 26 hanya satu yang menjadi perhatian kita yaitu kontrol key. Ya. Namun demikian itu adalah kupasan bersama yang saya sampaikan, tapi tidak tertutup kemungkinan Anda juga boleh memilih eh, shortcut yang di luar kontrol key. Sekarang fokus aja dari 26 shortcut, jadi kontrol A sampai kontrol Z, tapi terpilih satu yaitu kontrol key. Namun demikian sekali lagi Anda silahkan bebas memilih yang mana antara kontrol A, kontrol B sampai kontrol Z. Kemudian pilihan Anda itulah yang terbaik untuk Anda untuk mendukung meningkatkan kinerja Anda supaya pekerjaannya semakin menjadi efektif dan efisien. Oke, kiranya demikian. Namun pesannya saya sekali lagi bahwa shortcut-shortcut ini sebagai alternatif ya, maka tadi perlu kita pilih kalau memang di dalam ribbon maupun sub-sub ribbon atau tab-tab ataupun icon-icon itu sudah mewakili ya tidak perlu lagi menggunakan shortcut. Shortcut-shortcut ini sebetulnya dipakai kalau memang menurut kita efektif. Kalau tidak efektif ya nggak usah, malah membuat beban saja ya. Oke, demikian saja. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like dan share supaya banyak relasi teman siapapun yang mau menyaksikan video ini juga bisa mengaplikasikan untuk mendukung pekerjaan mereka masing-masing sehingga pekerjaan akan menjadi semakin efektif dan efisien. Sehingga pada waktunya itulah mereka disebut kompeten. Anda, kita semua harus kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, demikian. Ikuti terus video-video saya untuk semakin meningkatkan kinerja dan kompetensi Anda. Sampai ketemu lagi di dalam video saya selanjutnya. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.